Mas Reza mau punya anak banyak? Banyak nggak apa-apa, satu juga nggak apa-apa. Tugas aku cuma bikin semangat, semangat, semangat. Kekehnya lalu memeluk sang istri dengan erat. Cinta banget aku sama kamu. Makasih ya udah mau jadi ibu dari anakku dan bertahan sama aku sampai detik ini. Ucapnya lagi sambil mencium pucuk kepala istrinya. Iya, sama-sama mas, aku juga mencintaimu dan akan selalu bersamamu. Ya udah kalau cinta, kita kelar piknik yuk. 3 hari bed rest membuat Melissa sangat bosan. Dia hanya berputar di dalam kamarnya tanpa boleh keluar. Semua aktivitas dia lakukan di dalam kamar, termasuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Reza lebih memilih membawa pekerjaannya ke rumah karena tidak ingin meninggalkan Melissa sendiri. Walau ada Mama Eyang juga Amira yang bersedia menemani. Mas Reza cepat bangun, udah siang. Bentar lagi, jawabnya dengan mata masih terpejam. Hujan pagi ini membuat siapapun tidak ingin beranjak dari tempat tidur, termasuk pasangan suami istri ini yang polos tanpa apapun di balik selimut. Udah siang loh mas. Iya, akhirnya Reza membuka matanya. Ia merenggangkan ototnya yang terasa pegal karena aksi patrolinya yang luar biasa, menggarap hutan belantara. Aku siapin air mandinya dulu ya, ucap Melissa yang sudah hendak bangun, meraih bathtub. Enggak usah, aku bisa sendiri, kamu di sini aja, cegah Reza meminta sang istri diam di tempat tidur. Ya udah, jawabnya pasrah dan kembali meringkuk. Reza yang turun dari kasur langsung berjalan menuju kamar mandi. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi, di mana 1 jam lagi dia harus sudah berangkat ke kantor. Teriak Reza dari dalam kamar mandi, membuat Melissa panik meraih bathtub dan langsung menghampiri suaminya. Ceklek. Ada apa mas? Tanyanya dengan rasa khawatir. Perutku buncit banget Terus kenapa? Tanya Melissa bingung. Belalaiku gak kelihatan nih, coba kamu lihat. Melissa akhirnya masuk mendekati suaminya, memperhatikan apa yang ditunjukkan Reza. Tuh, aku gak bisa lihat kan? Ujar Reza sambil memegang pinggang dengan kedua tangannya. Iya, kalau lagi imut-imut begini emang gak kelihatan. Tapi kalau lagi sangar kelihatan kok, rayu Melissa. Masa sih? Kok aku gak tahu? Ucap Reza dengan mengerutkan dahinya. Sini deh, aku contohin. Skip. Kelihatan kah? Ucap Melissa setelah usahanya berhasil. Wah, ini sih kamu godain aku, Mas Reza mau apa? Melissa langsung panik saat pinggangnya mulai ditarik. Tanggung jawab, bikin imut lagi. Reza dan Melissa kini duduk di hadapan dokter Caca setelah pemeriksaan selesai. Ada senyum mengembang di wajah cantik gadis berjas putih itu. Namun matanya masih fokus pada kertas hasil pemeriksaan di tangannya. Hasilnya tetap sama, semua oke, ucap dokter Caca setelah melepas kacamatanya. Kamu harus banyak makan yang bergizi dan istirahat cukup ya. Kalau capek, jangan terlalu maksain buat melayani suamimu itu, Mel. Reza mencapikkan bibirnya menatap malas dokter di hadapannya itu. Meskipun trimester pertama sudah lewat, kalian harus tetap hati-hati. Lo masih mual gak? Kini Caca bertanya kepada Reza setelah banyak menasehati keduanya. Gak terlalu sih. Cuma badan lebih enak aja, gak langsung lemes kalau lapar, jawab Reza. Semoga sih morning sickness-nya berakhir ya. Cukup trimester pertama aja. Apa udah kelihatan jenis kelaminnya? Tanya Melissa ragu-ragu. Namun rasa penasaran jelas terlihat di wajahnya. Udah kok, jawab dokter Caca. Aku gak mau tahu, boleh gak? Reza menatap lekat kedua mata istrinya.
Melisa membalas tatapan suaminya sambil mengeritkan dahinya. Dia bingung dengan permintaan Reza. Kenapa? Kenapa Mas Raja nggak mau tahu? Aku cuma mau tahu kondisinya aja. Masalah jenis kelamin cukup saat ia lahirlah kita tahu. Jawab Reza lembut mengusap kepala Melisa. Wanita hamil itu pun mengangguk pasrah menerima keputusan suaminya. Nggak apa-apa kan? Tanya Reza memastikan. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Jawab Melisa membalas senyuman sang suami. Setelah mendapat obat dan vitamin, keduanya langsung menuju mobil yang berada di parkiran. Siang yang terik membuat Reza ingin mencari sesuatu yang segar di tenggorokannya. Cari minum dulu yuk, ajak Reza di jajaran stand makanan di pusat jajanan kota. Aku mau es buah, ucap Melisa sambil mengedarkan matanya mencari tempat duduk yang kosong. Tuh, udah pergi orangnya. Kamu kesana biar aku yang pesan. Tita Reza menunjuk satu meja yang baru ditinggalkan oleh orang lain. Melisa mengangguk dan Reza berlalu ke stand es buah yang diinginkan istrinya. 10 menit menunggu, akhirnya 2 mangkuk es buah datang. Tidak butuh waktu lama, keduanya pun menghabiskannya tanpa sisa. Mampir ke panti asuhan sebentar ya Mas, pinta Melisa sebelum beranjak bangun. Ada apa? Ya kangen aja, lama loh aku gak kesana. Mata Melisa berubah menjadi sendu. Hatinya mencelos membayangkan para anak asuhannya yang sangat dia rindukan. Oke, tapi gak lama ya. Melisa mengangguk cepat, senyum bahagia langsung terpancar di wajahnya. Setelah melakukan pembayaran, kini Reza menggandeng tangan sang istri menuju mobil yang terparkir di area khusus. Mau beli sesuatu nggak buat anak-anak? Tanya Reza setelah menyalakan mesin mobil. Boleh, kita beli di minimarket pertigaan aja, jawab Melisa sangat antusias. 25 menit perjalanan, akhirnya Reza menepikan mobilnya di sebuah minimarket. Keduanya turun dan langsung memasuk. Melisa yang sudah menjinjing keranjang langsung mengambil berbagai macam jajanan, juga cemilan, tak lupa susu dan juga roti. Reza hanya bisa mengekor di belakang sang istri sambil memegang 2 keranjang yang sudah berpindah tangan padanya. Lagi Ra? Tanya Reza saat Melisa mengajaknya ke kasir. Aku rasa cukup, kan 3 hari lalu kita baru kirim makanan juga. Reza mengangguk dan berjalan beriringan menuju kasir. Usai transaksi, mereka pun kembali ke mobil. Sesenang itukah kamu, Ra? Tentu, mereka segalanya untukku. Sebelum kamu menjadi duniaku, sahut Melisa dengan senyum menggamblang. Lakukanlah apapun yang membuatmu senang, sayang. Langkah keduanya langsung memasuki bangunan 2 lantai itu setelah memberikan salam. Kini tujuannya ke ruangan Umi, sang pemilik panti asuhan. Assalamualaikum, sapa Melisa dan Reza bebarengan. Waalaikumsalam, sahut Umi senang. Dia tidak percaya gadis yang bersamanya selama 10 tahun itu kini ada di hadapannya. Mel, kangen Umi, ucap Melisa yang memeluk wanita parubaya berjilbab hitam itu. Umi lebih kangen kamu, Mel. Lama keduanya berpelukan saling meruntuhkan kerinduan yang selama lebih dari 1 bulan tidak bertemu. Keduanya berbincang dengan diselingi doa dan pesan juga nasihat yang Umi berikan. Sampai saat ketiganya menoleh saat ada suara anak kecil berlari mendekat sambil berteriak-teriak. Buna! Melisa langsung merentangkan kedua tangannya, siap menerima pelukan bocah laki-laki 3 tahun tersebut. Dasar kadal buntung, dengus Reza kesal saat bocah itu dengan nyamannya duduk di pangkuan sang istri tercinta.
Pertemuan untuk pertama kali setelah sebulan lebih Melisa tidak berkunjung membuat langit tidak ingin lepas darinya. Wanita yang memeluknya di pinggir jalan yang kemudian membawanya ke panti asuhan. Dalam dekapan Melisa, langit terlelap dengan mudahnya. Dia menyandarkan kepalanya di ceruk leher milik pria yang sedari tadi merenggut kesal. Ayo pulang, ajak Reza, serasa hari mulai gelap. Tunggu sebentar, aku bawa langit ke kamar dulu. Melisa bangkit dari duduknya di ruang tengah meninggalkan suaminya yang sedari tadi mengobrol dengan Ilham juga Umi. Reza tidak lepas menatap punggung wanita yang semakin lama semakin menjauh, hilang dari pandangannya. Loh, kok balik lagi? Tanya Reza yang bingung saat sang istri datang menuntun langit. Langit gak mau ditinggal, kita pulang ke apartemen ya, ajak langit. Pinta Melisa seakan memohon lewat sorot matanya. Reza membuang nafas kasar, tak ada pilihan kecuali menuruti keinginan sang istri. Setelah diizinkan suaminya, akhirnya ibu hamil itu membereskan beberapa baju langit untuk salinnya di apartemen. Setelah semuanya siap, ketiganya berpamitan dan langsung bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil langit tidak henti-hentinya berceloteh apapun yang dia lihat, dia tanyakan dengan antusias. Melisa sangat menikmati hal itu, sedangkan Reza hanya sesekali melirik, walau kadang ada senyum kecil di sudut bibirnya saat langit bersikap menggemaskan. Sampai di lantai 28, mereka langsung masuk ke dalam apartemen. Reza mandi dan Melisa segera ke dapur membuat makanan malam, sedangkan bocah laki-laki itu duduk manis di kursi meja makan. Udah wangi banget, masak apa, Ra? Tanya Reza yang ikut bergabung di meja makan. Cuma ada bakso di kulkas, Mas, jawab Melisa dengan tangan yang masih sibuk memegang spatula. Wangi banget kan? Celoteh anak itu, ia membuat Reza meliriknya. Ngomong aja belum benar, ledek Reza mencabikkan bibirnya. Bener om, sahut langit polos. Walau Reza terus meledek juga menjahilinya, namun bocah itu tak sedikit pun marah kepadanya. Sudah, ayo makan. Melisa memberikan mangkuk dan gelas pada dua pria yang sedari tadi hanya berdebat, mengisinya dengan mie dan juga sayur, tak lupa bakso, telur rebus beserta kuahnya. Mas Reza sebelnya lagi enggak? Udah takut sakit perut. Langit yang sulit memotong bakso akhirnya meminta Melisa untuk membantunya, namun karena nalurinya, akhirnya tak hanya memotong, Melisa pun akhirnya menyuapinya juga. Reza tidak tinggal diam, dia pun melayangkan aksinya. Au! Melisa langsung menoleh ke arah suaminya. Dilihatnya Reza merintih kesakitan memegang tangan kanannya. Mas Reza kenapa? Tanya Melisa bingung. Ia letakkan kembali sendok yang belum dia sodorkan kepada langit. Nggak tahu, tangan aku kram mendadak, jawabnya sambil memijit pelan pergelangan tangannya. Tadi nggak apa-apa kan? Iya, kan tadi aku bilangnya ngedadak sakit. Melisa langsung meraih tangan suaminya, dipegangnya dengan pelan. Aku ambil obat oles dulu ya. Belum Melisa bangkit, tangannya udah dicekal lebih dulu. Nanti aja, aku udah lapar banget. Melisa mengernyitkan dahinya dan kembali duduk menghadap sang suami. Mau aku suapi? Tanya Melisa dengan senyum menggoda. Reza langsung menganggukkan kepala berkali-kali, mengiyakan ucapan sang istri. Ya udah, buka mulutnya. Kini tangannya harus sibuk menyuapi dua pria sekaligus yang berada di sisi kanan dan kirinya. Reza sesekali menjulurkan lidahnya kepada langit. Langit yang tidak mengerti justru terkekeh melihat tingkah Reza. Udah ya, habis. Sekarang giliran aku yang makan, kalian jangan ribut, ucap Melisa langsung menyodokkan sebutir bakso ke mulutnya. Memang tak ada perdebatan lagi. Namun tangan cahaya Reza terus saja menggoda langit. Udah ih,
rengek langit saat Reza terus melemparnya dengan serpihan kerupuk pangsit. "Mas, udah dong," ucap Melisa yang sudah mau merapikan meja makan. "Langit mau langsung bobo?" "Enggak ah, tadi udah bobo." "Hei anak kecil, jangan tidur malam-malam. Lihat tuh, udah jam berapa?" ucap Reza menunjuk jam dinding di atas TV 42 inci yang tergantung di tembok. "Iya, nanti," jawabnya sambil santai dengan tangan terus mewarnai selembar kertas. "Tapi jangan malam-malam ya," kata Melisa yang kini duduk di sebelah langit. Ia usap kepala bocah itu penuh kasih sayang. Melisa menggendong tangan langit saat bocah itu menguap berkali-kali. Melisa tidak mengizinkan langit untuk meneruskan mewarnai gambarnya. "Langit bobok di sini ya," ucap Melisa saat membuka pintu kamar tamu. "Sendirian?" tanya langit menatap bingung Melisa. "Sama Buna, yuk masuk," ajaknya lagi. Langit lebih dulu merangkak naik ke atas kasur berukuran sedang itu, menarik selimut dan meminta Melisa cepat mendekatinya. "Jangan dimatiin ya," pintanya saat Melisa memegang remote kecil. "Oke, kamu takut ya?" kata Melisa yang langsung mengusap punggung langit sampai terlelap. Ceklek. Melisa menoleh ke arah pintu. Terlihat Reza sendiri berdiri di ambang pintu. Meski tidak berbicara apa-apa, tapi Melisa tahu maksud kedatangan suaminya. Dirapihkannya kembali selimut tebal itu agar menutupi tubuh kecil langit. "Ayo," ajak Melisa sambil berkelayut manja di lengan sang suami. "Gak ngapa-ngapain kan?" tanya Melisa yang sudah berada di pelukan Reza. "Kamu tuh maunya aku apa-apain aja deh." "Aku nanya loh, bukan ngajakin." "Sama aja, itu tuh kode, aku juga tahu." Kakak Reza menggoda sang istri yang tidak terima. "Enggak, aku cuma nanya," ucap Melisa dengan tegas. "Tapi kalau diajakin mau kan?" "Ya udah ayo cepetan." Melisa malah tertawa sambil menutup wajahnya dengan bantal. Usai sudah tugas keduanya, Reza membenarkan selimut dan mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai. Kemudian melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Reza memilih keluar dari kamar saat kantuk belum juga ia rasakan. Duduk di sofa panjang, ruang TV ditemani beberapa camilan. Pagi ini Melisa bangun dengan perasaan aneh. Tak biasanya sang suami bangun lebih dulu darinya. Dia meraih piyama dan bergegas mandi. "Mas Reza kemana ya?" gumamnya saat TV menyala namun tidak ada siapapun di sana. Langkahnya kini tertuju pada kamar tamu yang ditempati langit semalam. Ceklek. Pintu ia buka dengan pelan. Senyum kini mengembangkan di wajah cantiknya. Buaya lagi meluk kadal rupanya. Melisa terkejut saat suaminya tiba-tiba mencium pipinya yang sedang membuat sarapan. Dia menatap aneh Reza yang rapi memakai kemeja dan juga celana jeans hitam. "Mas Reza mau kemana?" tanya Melisa bingung. "Aku ada urusan sebentar, ada kekacauan sedikit di kantor. Nanti kamu sama Langit ke rumah mama ya, diantar Pak Agus. Tapi kalau mau ke panti dulu, buat antar Langit juga gak apa-apa," ucapnya tergesa-gesa. Melisa tidak menjawab. Dia hanya diam saat seluruh wajahnya diciumi Reza sebelum pergi. "Gak sarapan dulu?" Melisa sedikit berteriak dari arah dapur. "Enggak sayang, nanti aku sarapan di jalan." Melisa terduduk lemas di meja makan. Tangannya yang masih memegang pisau diletakkannya begitu saja. "Mau kemana sih? Sampai gak sarapan dulu?" gumam Melisa kesal. "Bunda?" panggil Langit tiba-tiba dari dalam kamar. Melisa yang mendengar langsung menghampirinya. Udah bangun, mandi yuk, lalu kita sarapan," ajak Melisa yang langsung diiyakan oleh Langit. Bocah laki-laki itu sangat senang saat Melisa mengurusnya, mulai dari memandikan sampai memakaikan baju, semua dilakukan Melisa dengan cekatan, sambil sesekali bercanda dengan Langit, membuatnya sedikit melupakan rasa kecewanya kepada Reza.